Oke, baik. Selamat siang kawan baca semuanya. Hari ini kami dari penyuluh KPP Pratama Batang kembali lagi menyapa teman-teman semua di tempat masing-masing di bulan puasa yang penuh berkah ini di podcast Taxi. Itu podcast ikan easy. Oke, baik. Kita perkenalan terlebih dahulu ya. Supaya teman-teman juga bisa mengenal siapa aja penyuluh di KPP Batang. Hari ini bersama saya Zam, saya dan Mas Setio ya. Nah, hari ini kita akan menemani teman-teman semuanya, sambil menunggu waktu buka puasa ya, ya. benar. Kan siang-siang nih. Siang-siang habis sholat Jumat. Betul, kan daripada ngantuk. Semoga ini setelah mendengarkan kita berdua nggak ngantuk ya. Atau tambah ngantuk. Semoga tidak, karena informasi yang akan kita sampaikan sangat sangat berguna lah, sangat bermanfaat. Tapi ringan aja. Tapi ringan-ringan aja, karena kan ini waktu bulan Maret ini ya, saatnya hajatan KPP. Biasanya kan KPP rame bulan Maret ya, kamu hajat ya. Iya. Betul ya. Nah, SPL Maret rame itu kenapa? Biasanya Maret rame karena sudah mendekati akhir batas pelaporan SPP tahunan orang pribadi. Betul. Nah, saat ini kita, saya dan Mas Tio akan membahas seluk-beluk mengenai SPP tahunan khususnya untuk yang orang pribadi itu Mas Tio. Oke, ini kan kalau kita lihat dari siapa sih yang wajib lapor SPT itu ya, yang wajib lapor SPT itu yang pertama kan bisa kita bagi dua ya, UP badan dan haji pribadi. Iya, badan dan pribadi. Nah, itu badan itu kan ada form 1771 dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang kita bahas di sini lebih utama kayak orang pribadi ya. Kenapa? Karena untuk jatuh temponya sendiri kan orang pribadi ini 31 Maret, kalau jatuh badan sendiri kan masih ada ya. Sebenarnya. Iya, jadi bentar lagi ya untuk orang pribadi tanggal 30 Maret. Itu udah libur depan ya. Jadi kawan pajak yang mungkin bekerja di instansi pemerintah atau di perusahaan mungkin sudah libur, maka sebelum itu segeralah untuk melakukan SPP tahunan. Nah, untuk OP sendiri atau orang pribadi sebenarnya kita bagi ya, di DJP itu ada 3 macam SPP untuk orang pribadi yang disediakan kawan pajak semuanya. Ada SPP 1770, 1770S, dan yang terakhir 1770SS ya. Itu masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Ya, karakteristik seperti apa Mas Tio? Oke, karakteristiknya mungkin kita dari yang paling yang ada huruf nggak ada huruf S-nya dulu yang ada huruf S-nya itu kan 1770 ya. Itu digunakan untuk yang mereka yang usahawan, pekerjaan bebas. Nah, itu makanya 170, form 170. Sehingga misalnya contoh usahawan pedagang, pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, nah seperti itu. Dan mungkin untuk yang 170 ini juga nantinya kan ada kelengkapan yang harus dipenuhi juga, berbeda antara 70 S dengan SS gitu. Yang kedua itu 170 S. S-nya satu aja nih. Satu aja ini sebagai karyawan yang mungkin bisa dari hanya satu pemberi kerja maksudnya, atau lebih dari satu pemberi kerja. Dan untuk yang penghasilannya di atas 60 juta nih, itu wajib memakai form 170 S. Selanjutnya yang 170 SS. 170 SS ini diperuntukkan bagi karyawan yang dari satu pemberi kerja aja dan penghasilannya di bawah 60 juta dalam 1 tahun. Neto atau bruto itu Mas? Brutonya di bawah 60 juta itu lebih mudah karena pakai SS saja. Itu cuma 1 lembar ya Mas Tio. 1 lembar. SS itu cuma 1 lembar, tinggal mengisi penghasilan bruto, kurangi pengurangan, kurangi PTKP, terus yang dipotong sama pemberi kerja gitu ya. Dan kelengkapan harta juga harus diisi. Nah, yang perlu disiapkan apa aja nih? Misalnya nih, kalau misalnya teman-teman pajak semua mau lapor SPP tahunan, baik itu yang tanpa S ya, 770, yang S ataupun yang SS. Yang paling pertama sih yang perlu kita siapkan, yang pertama bukti potong, karena kan
khususnya untuk yang S dan SS ya kan mereka sebagai karyawan ya, makanya perlu mempersiapkan bukti potong pajak yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja. Biasanya tulisannya itu di pojok kanan atas, kodenya 1721 A1 untuk yang karyawan swasta, A2 untuk yang PNS atau dari instansi pemerintah. Dan juga untuk yang usaha perlu disiapkan juga rincian omset per bulannya ya, bagi yang melaksanakan pencatatan supaya nanti dalam penghitungan SPP-nya menggunakan norma itu lebih mudah karena sudah ada detail omset per bulannya. Dan juga untuk usaha ini karena misalnya dia tidak menggunakan pembukuan karena mungkin masih pengusaha kecil ya di bawah 4,8 M itu belum wajib menggunakan pembukuan, maka dia boleh menggunakan norma. Syaratnya jangan sampai lupa mengajukan pemberitahuan NPPN itu. Jadi pemberitahuannya ini dibarengkan saja bisa dengan pelaporan SPT tahunan. Tapi untuk pemberitahuan ini sekarang kayak Cortex berarti ya. Nah, jadi untuk pemberitahuan NPPN-nya menggunakan Cortex ya, tidak pakai yang DJP online lagi. Jadi untuk SPT-nya dipakai yang DJP online. Nah, kemudian ada lagi nih yang jadi kelengkapan yang kadang teman kawan pajak lupa. Kalau kawan pajak ternyata sudah membayar zakat ya, zakat yang sebenarnya zakat bisa sebagai pengurang ya, seperti pasal 4 ayat 3 kalau nggak salah ya undang-undang PPH itu zakat bisa mengurangi penghasilan yang berutang pajak. Syaratnya yaitu melampirkan bukti pembayaran zakat dan ke badan zakat yang terdaftar ya, contohnya Basnas atau Lazisnu atau Lazismu yang dari NU atau Muhammadiyah itu sudah terdaftar sehingga bisa dilampirkan supaya nanti mengurangi penghasilan yang dilakukan di SPP tahunan. Gitu Mas Tio. Oke, mungkin sedikit menambahkan Mas untuk yang kaitannya dengan NPPN tadi ya. NPPN ya, itu kan kita kembali lagi secara defaultnya itu kita memakainya laporan keuangan pembukuan ya. Pembukuan, tapi seperti tadi ketika di 4,8 bisa memilih untuk menggunakan tempat dengan pemberitahuan ketika nggak melakukan pemberitahuan ya harusnya defaultnya pembukuan. Kembali ke aturan awalnya berarti ya menggunakan pembukuan, jadi menyiapkan laporan keuangan atau sama neraca minimal. Ya, oke, mungkin selanjutnya adalah ini Mas Dan. Tadi kan ini ya ada apa namanya bukti potong ya. Nah, bukti potong ini mungkin untuk yang karyawan ini agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya Mas. Jadi untuk yang formatnya itu beda dan mungkin ada yang sampai ini mungkin apa ya salah input. Jadi tricky lah ya. Akhirnya di bukti potong tersebut ketika diinput menghasilkan SPT yang dibayar. Ketika dilaporkan, nah itu akhirnya harusnya kan ini ketika untuk yang khususnya karyawan dan suatu pemberi kerja harusnya kan nihil nih Mas. Harusnya nihil, tetapi waktu di bukti potong, nah itu kalau kita coba apa ya visualkan itu seharusnya menyebutnya di 1721 A1 nomornya 21. Pokoknya 21. Iya. Angka 21. Nah ini ada beberapa wajib pajak yang menyebutnya itu di mungkin yang nomor 22 atau 23. Padahal itu sebenarnya untuk yang selain nomor 21 itu atau yang nomor 22, 23 itu lebih ke pemberitahuan bahwa ini yang dipotong oleh pihak pemberi kerja atau perusahaan sebenarnya ini sebesar ini kelebihan nih. Nah atas kelebihan itu kalau berdasarkan PMK 168 itu dikembalikan oleh pihak pemberi kerja kepada karyawan yang dipotong. Itu bukan pengajuan ke KPP ya, ke SPTMP, tapi dari pemberi kerja yang mengembalikan. Itu pun kalau pemberi kerjanya memang memotong. Kalau pemberi kerjanya memberikan tunjangan pajak misalkan, itu kan yang membayarkan dari perusahaan masa membayarkan kan. Iya benar. Itu dilihat dari masing-masing dari pemberi kerjanya ya. Atau pemberi kerjanya ya dia pakai memotong atau tunjangan gitu ya Mas. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi ketika statusnya karyawan hanya dari satu pemberi kerja. Nah itu umumnya ketika diisi berdasarkan bukti potong hasilnya harusnya nihil. Ya, kecuali memang mengisikan yang bagian zakat dengan aturan terkaitnya itu bisa jadi lebih normalnya standarnya ya normalnya dan ini ya
seperti yang tadi saya sampaikan juga, untuk yang tahun 2024 saat ini masih menggunakan PJP online ya bagi semuanya ya teman-teman semuanya. Jadi nanti pas kalau semuanya ke PJP online mungkin agak sedikit berbeda. Untuk yang 2024 ini pas masuk ke PJP online perlu MFA ya. Jadi kawan pajak semua jangan kaget nih pas mau login nih inputin NIK, NPWP, password kok nggak langsung masuk ke menu utama, karena sekarang perlu 2 verifikasi. Jadi tadi mungkin sebelum sampai ke yang tadi yang 100.000 ya. Itu mungkin kalau kawan pajak semua kok belum punya EVIN atau lupa EVIN atau pengen memperoleh EVIN, itu silahkan bisa datang ke kantor pajak terdekat ya. Datang ke kantor pajak terdekat. Ya, seperti itu. Jadi untuk permohonan pengajuan EVIN tidak bisa dilakukan secara online lewat email atau WA, tidak. Kalau lupa ya bisa tetapi ke pajak itu ya pajak atau ke email lupa EVIN itu bisa. Tapi kalau yang untuk pajak ya, pajak ya itu sekali. Kalau untuk yang itu masih baru pertama kali ataupun tadi yang udah email nomor HP, silakan bisa langsung datang ke KPP terdekat. Nah kita lanjut nih ke tadi soal denda. Tadi ya denda itu memang dendanya 100.000 ya. 100.000 itu tidak ketika terlambatnya berapa bulan 100.000 kalikan berapa, tidak. Jadi dalam tahun tersebut misalkan tidak lapor atau terlambat lapor itu akan kena dendanya 100.000. Itu harusnya ini. Tapi kalau misalkan ada pembayaran pajaknya nih karena mungkin usahawan atau karyawan yang lebih dari satu pemberi kerja akhirnya timbul kurang bayar, itu ada juga namanya bunga ya. Bunganya pun itu kalau di persentasenya nggak sampai 1% per bulannya ya. Dianggap dari kecuali kalau kawan pajak semua pembayaran pajaknya tinggi banget, mungkin karena berdasarkan persenan aja. Jadi kalau sanksi bunga namanya pasti ya, keterlambatan pembayaran itu namanya sanksi berupa bunga. Tarifnya sesuai dengan suku bunga acuan Bank Indonesia, dan nilainya mungkin 1% aja itu paling tinggi ya, nyampe malah. Ya, kita nggak bisa memastikan, tapi biasanya masih ada 0,9 per bulannya. Oke, nah untuk mengakomodasi bagi kawan pajak semua yang ingin lapor SPT tahunan ya, misalnya kok pas mau lapor online gitu ya, di JP online susah gitu ya, bisa kita bantu di kantor pajak. Datang ya, mau kawan semua bisa datang langsung ke KPP. Selama Ramadan ini jam layanan kita dari pukul 8 sampai pagi ya, bukan 8 malam, 8 pagi sampai pukul 3 sore. Jadi kawan pajak bisa datang di jam-jam tersebut untuk tadi mengurus, misalnya nih lupa email atau emailnya berubah, nomor HP-nya berubah, mau aktivasi EVIN gitu ya, mau dibantu asistensi lapor SPT tahunan baik usaha maupun SSS. Kalau ada kesulitan lapor sendiri, silakan bisa datang langsung ke KPP. Bahkan kantor pajak Batang nanti di hari besok ya, tanggal 22 Maret hari Sabtu di weekend, meskipun hari libur, kita buka layanan SPT tahunan untuk orang pribadi dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Ya, jadi kawan pajak yang mungkin di hari-hari weekdays-nya sibuk ya dengan pekerjaannya, dengan usahanya, nanti bisa datang KPP besok tanggal 22 Maret. Akan kita bantu untuk asistensi lapor SPT khusus pelaporan SPT tahunan ya. Khusus yang tahunan ya, jadi jangan kesini terus kemudian minta di asistensi kontak. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau nanya-nanya aja, cuman yang kita buka utamanya itu untuk yang asistensi SPT tahunan gitu. Oke, selanjutnya ya mungkin ini ya, kawan pajak semua, kita kembali mengingatkan aja ya, berhubung minggu depan ini sudah akhir Maret, akhir puasa, semua silakan melakukan pelaporan SPT. Bagi yang sudah pernah e-filing, ya kalau bisa diusahakan dari rumah atau dari kantor aja ya.
kalau memungkinkan. Mungkin kan kalau temennya udah lapor bisa tanya-tanya gimana sih caranya seperti itu. Iya, betul. Jadi nggak perlu datang langsung ke KPP, pakai e-filing aja. Iya. Dan untuk SPT tahunan nggak ada perpanjangan. Tetap maksimal tanggal 31 Maret. Jadi sebelum itu mungkin kawan pajak nanti mau persiapan lebaran. Ya. Setelah masih ada waktu sampai berapa hari? Berarti 10 harian lah ya. 10 harian. 10 hari terakhir ya, untuk pelaporan SPT tahunan bisa di rumah, di mana aja, di kantor atau Ya. pas lagi nyari takjil mungkin ya. Bisa sambil nungguin antrian, coba buka di online-nya lapor SPT tahunan. Tapi kalau terpepetnya KPP gitu, silakan silakan ke KPP atau tetap ya KPP. KPP kita nggak nolak ya, mungkin pada tengah-tengah kok. Kecuali datangnya jam 4 sore lah kita tutup KPP-nya. Mungkin ketika memang loadnya luar biasa dan nggak memungkinkan terselesaikan dari itu kan KPP-nya akan dibatasi. Iya, jadi tetap akan bisa mungkin akan kita bantu di KPP ya, untuk asistensi dan terkait mengenai pelaporan SPT tahunan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mas Tio? Enggak ada, cuma ini ada pertanyaan nggak? Oh, ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, Ini nggak ada pertanyaan ya? Evin tadi ya, kalau Evin tadi ya itu ya jawabannya adalah ketika ingin mengajukan Evin silakan ke kantor pajak terdekat. Permohonan Evin ya, aktivasi Evin. Kalau lupa Evin mungkin bisa pakai ini tadi ya, saluran tertentu tadi ya. Itu detailnya ada di IG kita di Pajak Batam atau di Jen Pajak RI juga ada, bisa dicari-cari aja di feed Instagram kita. Oke, ada lagi yang masih mau ditambahkan? Cukup kali ya? Sepertinya sudah tidak Sudah ada pertanyaan lagi. Baik, kita cukupkan sampai di sini podcast pada siang hari ini. Yang buka puasanya mungkin masih agak lama. Mungkin teman-teman semua bisa kembali beraktivitas, kembali bekerja mungkin ya, yang sudah meluangkan waktu untuk menonton podcast ini. Ya. Baik, dan jangan lupa untuk follow akun sosmed kita. Ya. Instagramnya di Pajak aja ya, Pajak Batam. Search aja Pajak Batam, Twitter juga Pajak Batam ya, Pajak Batam, Facebook juga sama. Jadi semua sosmed silakan di follow untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai perpajakan di KPP Pratama Batam. Oke, saya ucapkan terima kasih atas atensi dari kawan pajak semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan di siang hari ini Mas Tio ya bisa bermanfaat, bisa sebagai pengingat juga bagi kawan pajak semua yang belum lapor SPT untuk segera melaporkan SPT. Sekian dari kami, saya Zamza, saya Setio dari podcast Taxi. Everything about tax. Everything about speak up easy. Yodi.